Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi coaching kali ini, kami akan melakukan coaching dengan pembagian tugas Bu Minarni sebagai coach, Pak Boy sebagai coachingnya, dan saya sebagai supervisornya. Baik, kita mulai saja ya, Bu Minarni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Minarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Julia. Ya, bagaimana kabarnya Bu Minarni pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita berkumpul di sini. Saya ingin menyaksikan bagaimana nanti Bu Minarni melakukan coaching dengan rekan gurunya ya. Di sini ada Pak Boy. Nah, Siap. yang ingin Ibu saya bantu untuk kembangkan itu kompetensi yang mana? Apakah mendengar emosi atau pertanyaan menggali atau rencana aksi? Yang mana yang akan dikembangkan, Bu Minarni? Saya ingin melakukan pertanyaan menggali, Bu. Pertanyaan menggali. Nah, bagian mana nanti yang Ibu ingin saya mengamatinya? Kemampuan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sekalian. Baik. Jadi itu ya. Bagaimana penilaian Bu Minarni sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa sangat penting, saya butuh ini, Bu. Karena dengan pertanyaan menggali ini mungkin bisa mengungkapkan atau mengemukakan masalah dari klien. Oke, baik. Semoga nanti berjalan sesuai yang diinginkan ya. Silahkan bisa Bu Minarni mulai dengan rekan Pak Boy. Baik, Bu. Terima kasih Bu Julia. Izin saya hari ini Minarni untuk jadi coach kemudian dengan klien atau coachingnya Pak Nengaboy. Selamat siang Pak Boy. Selamat siang Bu Apa Minarni. kabarnya hari ini? Luar biasa Ibu, luar biasa. Mantap. Iya. Jadi sesuai dengan permintaan Pak Boy, hari ini kita akan ketemu untuk melaksanakan coaching ya Pak Boy ya. Bu, ya seperti Ah, kemarin kita sudah ah, sepakati Bu. Oke. Kalau boleh saya tanya, apa ini tujuan daripada Pak Boy untuk pertemuan ini? Ya, begini Bu. Kan akhir-akhir ini kita kan di saya ya di SD itu kan sedang menerapkan kurikulum Merdeka Bu. Pertama kali lagi ini menerapkan di kelas 4 gitu Bu. Cuman di sini saya ingin meningkatkan Bu kompetensi saya kan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Saya merasa masih belum mempunyai kompetensi yang baik di situ. Kan Ibu tahu sendiri bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kan merupakan ruhnya daripada kurikulum Merdeka itu Bu. Nah itu yang ingin saya berbincang banyak dengan Ibu pada kesempatan ini. Oke, Pak Boy, dari pembelajaran diferensiasi ini, output apa yang Pak Boy inginkan? Bisa melaksanakan ini pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan hasil asesmen diagnosis di awal pelajaran Bu, sehingga nanti segala minat, bakat, dan gaya belajar dari yang berbeda-beda di kelas saya itu bisa terakomodir di setiap pembelajaran seperti itu. Oke, sepakat Pak ya. Jadi dari apa yang Bapak paparkan tadi berarti ide-ide untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Iya. Pak Boy, kenapa ini penting? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Bu Minarni, kan ini kita sekarang sedang melaksanakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka kan, terutama saya yang kena sasaran di kelas 4 Bu. Nah, penting saya harus mengetahui itu ya, pembelajaran meningkatkan kompetensi saya di bidang pembelajaran berdiferensiasi ya, karena memang itu adalah tuntutan daripada kurikulum Merdeka. Kalau tidak saya tingkatkan kompetensi saya, nanti takutnya keluar dari ruh pembelajaran yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka itu sendiri, Bu. Gitu. Oke, kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Ya, dalam Apa ukuran Pak Boy ini bahwa Pak Boy itu sudah berhasil dengan kompetensinya? ya pertama tentunya saya bisa menyiapkan ya proses pembelajaran dengan rencana pembelajarannya yang bisa mengakomodir murid-murid saya yang mempunyai gaya belajar maupun minat belajar yang berbeda-beda, Bu. Itu
Yang pertama itu nanti diwujudkan dengan ini Bu, dengan tercapainya tujuan pembelajaran yang baik minimal lah di atas 80% murid di atas KKTP gitu loh. Dan kemudian juga bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu semaksimal mungkin gitu Bu. Artinya Ada tidak. lagi Pak Boy? Kemudian itu tadi bagaimana menyiapkan juga ah, modul ajar atau rencana pembelajaran yang paling tidak ya mendekati 80% lah itu saya dikatakan sebagai modul ajar berdiferensiasi gitu Bu. Ada lagi? Mungkin itu saja Bu, tempatnya yang masih Oke, harus saya kembangkan di iya, luar biasa. Nah, kalau kita apa ke model angka dari angka 1 sampai angka 10. ini menarik ini Angka Bu. 1 itu angka jelek, nah angka 10 itu sangat bagus. Di angka itu Pak Boy posisinya di mana? Untuk saat ini saya merasa ke dalam kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin di angka 5 mungkin Bu. 5 ya, Angka 5, 5 ya. angka 5. Terus idealnya Pak Boy Ide- maunya di angka berapa? Ya, idealnya sih kepinginnya 8 lah minimal gitu. 8 gitu Bu. Hmm. Kondisi seperti apa yang mencerminkan bahwa Pak Boy itu di kondisi 8, di angka 8? Ya, pertama tadi dari bidang perencanaan pembelajaran saya mampu membuat modul ajar yang sekiranya sudah berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid saya. Yang kedua, setelah selesai pelaksanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, apa proses pembelajaran bisa dilaksanakan sesuai konsep diferensiasi yang sudah saya rancang tadi gitu. Nah, kemudian berdasarkan hasil observasi oleh rekan atau siapa nanti kan. Dan ketiga, ya pembelajaran bisa menggiring siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran saat itu gitu, Bu. Itu keberhasilannya Oke, minimal anak ya sekitar 75% anak itu memahami tujuan pembelajaran itu dan mencapai KKTP lah istilahnya kalau zaman sekarang, Bu. Seperti itu. ada lagi Pak Boy? Itu aja untuk sementara itu saja, Bu. Oke. Nah, tadi sudah dipaparkan kalau kondisi ideal di angka 8. Nah, kalau apa yang kurang saat ini sehingga tidak bisa mencapai angka 8? Ya, pertama yang saya rasakan kurang itu tidak bisa mencapai angka 8 itu adalah ini, apa namanya, menyiapkan pembelajaran yang bisa mengakomodir, apa namanya, menyiapkan pembelajaran dengan media yang berbeda atau sesuai dengan karakteristik murid, kemudian menyediakan, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan pemantik, kan seperti itu masih saya rasakan kurang sekali. Kemudian menyediakan proses pembelajaran yang eh, membuat murid itu termotivasi untuk belajar, Bu. Itu. Udah. Ada Itu lagi sih. Pak Boy? Kemudian juga saya rasakan pembelajaran saya masih kurang mengakomodir ini ya, yang gaya belajarnya berbeda-beda dan lain sebagainya, Bu. Itu. Faktor apa kira-kira yang menyebabkan itu Pak Boy? Bisa jadi mungkin karena jam terbang ya melaksanakan kurikulum diferensiasi ini dan kemudian juga pemahaman yang masih belum maksimal, Bu, terhadap model pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Oke. Nah, dari apa yang Pak Boy sampaikan tadi tentang ide-idenya itu, kalau diurutkan dari urutan 1, 2 sesuai dengan tingkat pentingnya itu bisa Pak Boy, bisa diurutkan. Urutan Oke, ke 1 apa, kedua apa, ketiga dan seterusnya. ya seperti tadi kayaknya mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu dulu, Bu. Oke. Ya, supaya Apalagi maksimal Pak? gitu. Betulnya. Kemudian yang kedua tentu nanti meningkatkan dulu mencari tahu lebih banyak, ya, melakukan eksplorasi supaya lebih paham lagi tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke. Ada lagi? Mungkin akan mencari apa mentor yang bisa mencontohkan bagaimana sih pembelajaran diferensiasi di kelas itu yang baik dan benar gitu loh. Masih ada Pak Boy? Itu aja mungkin Bu, kayaknya dulu Oke. prioritas utamanya. Nah, iya, sudah ada urutan 1, 2, 3, 4. Kalau Ya, dipersentasikan, berapa persen masing-masing dari urutan tadi sehingga bisa mencapai angka 100% Pak Boy?
Kalau saya melihat untuk kompetensi merencanakan itu bisa dikatakan itu kan kompetensi merencanakan dan melaksanakan itu memang harus itu paling tidak itu harus 50% itu Bu. Ya, kemudian baru nanti pemahaman itu ya paling berpengaruhnya menurut saya ya sekitar 30-40%. Selebihnya itu yang mempengaruhi itu adalah eh, bagaimana kita mencari contoh gitu Bu di luar gitu. Percuma kita paham teori tetapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi kita macet itu percuma juga. Jadi yang paling penting itu persentasenya 50 untuk memahami kompetensi perencanaan pembelajaran diferensiasi dan pelaksanaannya, yang 30% itu pemahaman, kemudian yang 20% lagi pengembangan dengan rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan dari luar sekolah lain. Itu Bu. Ya. Jelas? Nah, Jelas suara saya Bu ya? jelas sekali Oke. Pak Boy. Nah, dari presentasi ini, dari yang ketiganya tadi, apa duluan yang mau diberesin ini Pak Boy? Ini Bu, merencanakan membuat perencanaan ini pembelajaran berbasis pendekatan berdiferensiasi ini udah simpelnya membuat modul ajarnya lah Bu sesuai dengan karakteristik materi dikaitkan kemudian dengan karakteristik murid saya dari hasil asesmen yang sudah saya lakukan di awal itu masih sangat penting saya harus tingkatkan lagi kompetensi saya Bu. Kemudian juga pelaksanaannya di kelas itu Bu. Berarti yang mau diberesin masalah perencanaan Pak Boy ya. Iya, Nah, dari perencanaan ini, betul. pernah enggak Pak Boy mengalami hal yang sama atau kasus yang sama, yang mirip dengan kasus ini pada masa-masa yang terdahulu, namun ada solusinya. Kalau bisa tolong dipaparkan apa pembelajaran yang Pak Boy dapat. Pernah sih, kan kita sudah sering kali berganti kurikulum, Bu ya. Nah, dulu di awal-awal penerapan kurikulum 2013 itu gitu juga, Bu, masalahnya. Kalau tidak salah dulu itu ya kebingungannya itu penilaian, ada banyak penilaian loh kalau di kurikulum 2013 itu. Ada pengetahuan sikap, kemudian ada pendekatan saintifik dan lain sebagainya kan. Kemudian itu ya sempat bingung juga sih waktu itu gitu loh. Bagaimana membuat perencanaannya dalam bentuk RPP kalau tidak salah waktu itu namanya kan. Nah, bingung gitu Bu. Tapi akhir lama kelamaan setelah kita belajar, kemudian mencari contoh-contoh, meminta pendapat dari mentor-mentor, guru-guru senior, kemudian berkomunikasi akhirnya bisa juga gitu melaksanakan ya dengan ke tingkat keterdekatan kebenarannya ya 80-90% lah Bu gitu untuk membuat perencanaannya gitu. Oke, selain itu pernah googling Pak Boy? Oh ya, googling juga, googling, betul Bu. Lalu itu unduh RPP Bu, unduh RPP, unduh silabus, gitu dan sebagainya waktu itu. Sekarang kan ada aplikasi terbaru ini, AIGPT. Pernah coba AIGPT? Untuk ChatGPT pernah Bu coba, cuman kurang memuaskan hasilnya Bu. Oh gitu. Ya agak ribet di awalnya kita harus benar-benar spesifik baru bisa menghasilkan hal yang bagus gitu. Kalau nggak spesifik kata kuncinya atau kata perintahnya itu sama aja Bu. Modul ajarnya juga ke kanan kiri atas bawah nanti jadinya Bu. Nggak sesuai dengan karakteristik kelas kita gitu. Baik Pak Boy. Eh, Selain itu, ada banyak sekarang media-media sosial seperti Facebook, TikTok, komunitas-komunitas baik atau apa dan sebagainya apa atau WA. Pernah Pak Boy mencari referensinya lewat situ? Oh ya pernah Bu, pernah. Ada grup Telegram, WA, TikTok, paling sering dari TikTok Bu pernah Nah, ya, apa mencari. pelajaran yang bisa diambil Pak Boy? Ya, di situ banyak referensi, Bu, terkait dengan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi atau membuat modul ajar berdiferensiasi. Memang sudah ditampilkan contoh dan lain sebagainya, cuman ya itu masih beda-beda versinya gitu, Bu. Gitu. Apalagi Pak Boy?
kita juga bisa melihat dia gayanya mengajar di situ, gimana dia melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi itu, Bu. Ada lagi? Nah, itu saja mungkin, Bu, yang saya dapatkan dari media sosial. Iya. Terus di Pak Boy ada teman atau kolega mungkin yang bisa dijadikan sebagai rujukan yang jago di bidang ini? Kalau ada Eh, siapa? oh Terus iya ya, benar-benar ada Bu, tapi bukan akan sejawat sih. Tetangga, kalau bisa ke tetangga, Bu. kalau boleh tahu siapa namanya Pak Boy? Eh, Terus apa yang bisa Pak Boy ambil pelajaran dari beliau? ya, beliau adalah seorang instruktur, Bu. Dia guru kepala sekolah di SD 2 Batunyale, namanya Ibu Ketut Mayoni. Dia instruktur pembelajaran berdiferensiasi TARL namanya, Teaching at Right Level. Dia sering dipakai di Lombok Tengah, dia sering dipakai juga kemarin di Kota Mataram, tapi di ini di sekolah-sekolah madrasah ibtidaiyahnya sering dipanggil di K3S dan KKG di sana. Gitu, Bu. Oh iya, Bu ya, kayaknya itu ya bisa kita Iya. pakai sebagai rujukan untuk belajar meningkatkan kompetensi perencanaan berdiferensiasi ini. Oh, makasih Bu atas pertanyaannya, saya jadi ingat ini sama tetangga sebelah ini, Bu. Pak Boy pernah ikut pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Belum, baru kemarin tuh sampai ini aja, Bu, sampai di tingkat KKG itu baru sampai menganalisis tujuan pembelajaran, membuat modul ajar, itu aja. Belum sampai spesifik sekali ke berdiferensiasinya. Oh, berarti ada atasan atau mentor ya, atau tokoh selebriti yang bisa buat konsultasi ya tentang Ya, pengalaman ya bagus ada ini. ada. Tetangga saya lah bisa. Iya. Hmm. Nah, berdasarkan pembicaraan kita dari tadi itu Pak Boy. Nah, kira-kira ide baru apa yang Pak Boy bisa munculkan Ya, untuk mengatasi ini? ya tadi sudah saya sempat katakan sebentar, Bu. Ternyata keluar akhirnya ini. Rencana ini, Bu, kayaknya saya harus konsultasi sama tetangga saya, Bu, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam merencanakan pembelajaran berbasis pendekatan diferensiasi, Bu. Nah, setelah itu nanti setelah dapat kata kuncinya dapat itu saya akan menerapkannya latihan dan latihan terus di dalam kelas. Membuat latihan, membuat perencanaan dan latihan langsung mengajar di dalam kelas menggunakan pendekatan berdiferensiasi ini, Bu. Iya, hebat Pak Boy ya. Berarti Iya, iya. idenya boleh diurutkan Pak Boy? Dari Pertama, mana dulu yang oke. dipentingkan ini? Oke, yang pertama yang paling penting ini menghadap dulu ini sama tetangga saya ini. Mau belajar lah gitu, nanti di sela-sela waktu dia mau belajar benar-benar bagaimana merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk modul ajar itu. Bagaimana baiknya gitu loh. Kemudian setelah itu saya mendapat kata kuncinya dan lain sebagainya nanti akan saya kembangkan mungkin nanti dengan cara latihan atau mencari referensi lain. Yang penting kata kuncinya sudah dapat dulu gitu, Bu. Itu yang kedua tadi itu mencoba terus membuat modul ajar berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik kelas saya dan tentunya menerapkan modul ajar tadi di kelas gitu, Bu. Ada lagi Pak Boy? Mungkin itu aja dulu untuk saat ini skala prioritasnya, Bu. Oke. Jadi Ini rencananya kapan dimulai ini Pak Boy? Hari uh, kapan? karena ini kan akhir semester sudah, Pak, ya, kayak saya fokus ke ulangan, mungkin nanti di awal pas libur semester itu saya akan ke tetangga saya itu untuk belajar tentang perencanaan pembelajaran berbasis diferensiasi gitu, Bu. Kira-kira tepatnya bulan kapan Pak Boy atau hari kapan? Bagi ulangan kan 4 Desember. Setelah itu mungkin sekitar bulan-bulan kapan kita libur 4, 6, 7, 8, 9, 10 ya sekitar tanggal-tanggal 25 Desember lah itu ada hari Natal libur di sana mungkin. Saya akan coba main-main ke situ. Nah, kemudian nanti Terus setelah dapat gambarannya mengenai modul ajar yang berdiferensiasi, nanti ya langsung pas di tahun ajaran baru di semester 2 nanti saya akan coba terapkan di kelas gitu, Bu. apa saja yang harus dipersiapkan Pak Boy? Ya tentunya
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, waktu juga harus janjian juga karena beliau itu sibuk. Nah, setelah itu nanti pas mempersiapkan diri materi semester 2 CP ATP-nya kita siapkan supaya nanti setelah mendapatkan ilmunya kita langsung berpraktek bikin modul aja berdiferensiasi yang nanti tentunya akan diterapkan di kelas gitu, Bu. Siapa saja kira-kira mau diajak untuk membantu ini Pak Boy? Pertama rekan kerja tentunya nanti kan di kelas 4 itu kan di SD 4 Cakra Negara ada dua, 4A, 4B. Sama guru kelas 1 yang sudah menerapkan. Nanti mungkin saya akan minta tolong berdiskusi sama dia. Bagaimana nih modul ajarnya? Sudah bisa berdiferensiasi apa enggak ini termasuk gitu. Kemudian juga saya minta nanti rekan kerja saya itu sebagai observer lah saat melaksanakan perencanaan yang sudah saya bikin tadi. Gitu, Bu. Seperti apa ini rencana Pak Boy merancang, menyukseskan rencana ini? Ya, pertama kan saya cari ilmunya dulu. Bagaimana kompetensi saya itu bisa bagus, bisa berkembang dalam menyusun modul ajar berdiferensiasi ke tetangga saya. Kemudian yang kedua, saya membuat modul ajar, berlatih membuat modul ajar berdiferensiasi. Kemudian nanti saya diskusikan dengan teman-teman modul ajar itu. Nah, setelah dirasa oke, kemudian saya mencoba mempraktikkannya di kelas. Setelah itu nanti teman saya minta sebagai observer gitu. Nah, berdasarkan hasil itu nanti baru dilakukan refleksi dan perbaikan lagi mungkin, Bu. Sehingga nanti kompetensi saya dalam membuat modul ajar berdiferensiasi itu semakin berkembang gitu, Bu. Oke, jadi apa kunci suksesnya ini Pak Boy? Eh, Kunci suksesnya adalah mencari informasi kepada tetangga itu, berlatih dan refleksi gitu, Bu. Jadi bagaimana ini komitmennya Bapak terkait Ah, rencana di atas? Komitmen tidak komitmen harus kita lakukan. Saya siap melakukan ini karena ini memang sudah tupoksi kan, menjalankan kurikulum merdeka yang ruhnya adalah intinya berdiferensiasi pembelajarannya gitu, perencanaan maupun pelaksanaan pembelajarannya gitu. Ada yang bisa saya bantu Pak Boy? Ibu mungkin kalau sudah pernah ini pelatihan berdiferensiasi di tingkat SMA, Ibu kan? SMP apa SMA? SMP. SMP, mungkin bisa Ibu membagikan ini contoh-contoh konsep-konsepnya atau mungkin modul ajarnya Bu yang sekiranya sudah bisa membimbing, menginspirasi saya supaya bisa menyusun perencanaan pembelajaran berbasis diferensiasi, Bu. Bisa kira-kira, Ya, Bu? iya siap. Terima kasih banyak Bu atas Iya. bantuannya. Dari mana ini saya bisa tahu kalau Pak Boy ini sudah melancarkan rencana aksinya? Kan nanti kan ini ada apa modul ajarnya, kemudian ada foto rekan kerja saya lagi mengobservasi, lagi diskusi, lagi refleksi kan ini nanti kita tampilkan, Bu. Nah, kemudian nanti meningkatnya itu ya nanti akan terlihat dari apa namanya kompetensi saya itu terlihat dari bagaimana saya menyusun modul ajar itu, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran APKG 1, APKG 2 lah Bu, yang diadakan observer sama ya tentunya paling di dunia pendidikan itu kan hasil anak sebenarnya Bu. Bagaimana hasil anak setelah pembelajaran itu apa tercapai nggak tujuan pembelajaran itu, gitu Bu. Tiap kapan bisa saya update ini Pak? Ya pas semester 2 di minggu-minggu kedua, minggu ketiga lah Bu. Gitu ya. Oke, bila mana nanti telah Bapak melakukan semua rencana ini, Hmm. eh, maka nilai yang Pak Boy sekarang ini ada di angka berapa? Yang saya harapkan Bu ya rencana atas makanya saya berharap di 8 Bu gitu loh dalam 8 ya. kompetensi saya dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakannya gitu. 8 lah. Target Bagaimana 8. motivasi Pak Boy sekarang? Setelah coaching ini jujur ya termotivasi Bu. Termotivasi ide-ide yang tidak saya bayangkan sebelumnya ternyata kebayang muncul gitu setelah Ibu melontarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Terutama itu tadi tetangga saya ternyata ada yang ahli ini setelah Ibu tanyakan tadi. Lupa saya sama dengan Ibu itu dia sering pelatih juga itu Bu. Itu yang saya rasakan sehingga termotivasi Bu
untuk segera Perasaannya melakukan. sekarang gimana Pak Boy? Lega, Bu, lega. Lega ya. Ada solusi yang saya dapatkan. Itu terkait dengan bagaimana saya akan mengembangkan diri saya di pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Ada yang Pak Boy ingin ucapkan ke saya? Luar biasa, Ibu. Pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah membangkitkan apa pikiran saya untuk mencoba mencari bagaimana ya. Dan terakhir ketika Ibu menanyakan ada nggak mentor atau rekan kerja, langsung kepikiran saya tuh teringat, oh iya ya, saya punya tetangga itu sering dipanggil sana di sini jadi instruktur kok saya lupakan gitu. Itu. Itu yang saya rasakan Bu tadi. Nah, jadi luar biasa Ibu sudah menggiring saya ke arah itu Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke Pak Boy. Terima kasih Pak Boy ya. Kayaknya waktu kita terbatas juga ini Pak Boy. Jadi Ya Bu, sampai saya ketemu terima di kasih Bu. tempat yang akan datang. Ya jangan kapok-kapok mengcoaching Iya. saya Bu ya. Oke. Sampai jumpa Pak Boy. Selamat Oke, siang. terima kasih Bu. Sampai jumpa. Selamat siang. Baik. Eh, Terima kasih Bu Minarni sudah ini ya, sudah melakukan coaching dengan Pak Ineng Aboy Wirawan barusan ya. Setelah saya amati, eh, bagaimana Bu Minarni menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang ingin digali, kan ini pertanyaan menggali ya. Bagaimana Bu Minarni menilainya? Saya menilai performance saya belum maksimal Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya belum bisa secara maksimal menggali apa ide-ide yang real yang dikemukakan oleh coach saya tentang jalan penyelesaian tentang apa yang ingin dia kemukakan. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, terima kasih Bu. Ya, saya tadi mengamati pada saat Ibu menggali pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada potensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Boy tadi, Ibu melakukannya dengan sangat bagus kok. Ya, itu sudah sesuai lebih dari standar yang kita rujuk, ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Sangat bahagia sih Bu, terima kasih. Percaya diri saya muncul Bu. Luar biasa ya. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan, mungkin Ibu lebih ke ini, jangan menggiring apa artinya, jangan seperti memberikan pilihan-pilihan untuk kucingnya sini Pak Boy, biarkan dia mengeluarkan sendiri, artinya jangan terlalu panjang itu mungkin pertanyaannya ya. Bagaimana pendapat Ibu dengan apa namanya, sebetulnya kalau merujuk standarnya seperti itu ya, bagaimana pendapat Ibu ketika tadi sudah melakukan tapi ternyata nggak tahan ini gitu kan, ingin lebih dikembangkan gitu pertanyaannya. Oke. Ya, saya akan membatasi diri Bu supaya tidak menggiring ke itu. Terima kasih. Ya, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Minarni untuk meningkatkan lagi performanya di area ini? Ya, saya akan terus latihan Bu, latihan dan googling dan menonton video-video yang bisa menginspirasi. Ya, sangat ini ya, sangat luar biasa. Memang semakin banyak kita berlatih maka potensi yang kita inginkan akan muncul ya dengan sendirinya. Baik, saya rasa itu saja pertemuan kita pada siang hari ini, Bu Minarni, Pak Boy. Terima kasih atas kesempatannya saya supervisi melakukan pengamatan langsung bagaimana Bu Minarni mengcoach Pak Boy. Saja, selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Juliatun. wabarakatuh. Waalaikumsalam.